Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustini, NPM 18106310700101 dari kelas PJKR 4B, Universitas Singapura Bahasa Karawang. Nah, di sini saya akan membahas soal evaluasi bab 2 di mata kuliah Biomekanika Olahraga. Nah, soal yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan. Nah, jawaban saya adalah titik berat adalah titik di mana gaya berat atau anggota tubuh itu bekerja atau sering juga disebut dengan titik kesetimbangan. Nah, letak titik berat adalah posisi di mana titik berat pada suatu objek itu berada. Jika sebuah objek posisinya berubah, maka letak titik berat pada objek tersebut juga akan berubah. Nah, soal yang kedua, selanjutnya, jelaskan pengertian kesetimbangan. Nah, jawaban saya adalah kesetimbangan adalah kemampuan mempertahankan kestabilan posisi tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 3, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Nah, saya jawab yaitu jenis-jenis kesetimbangan itu ada 3. Yang pertama itu stabil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil apabila benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar kesetimbangannya, tidak berubah atau dalam kesetimbangan yang semula. Nah, yang kedua yaitu labil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil apabila benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Yang ketiga yaitu indifferent atau netral, yaitu suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau netral apabila benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar kesetimbangannya, berubah atau tidak hilang dalam kesetimbangan baru. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, yang pertama itu kan ada 3 nih faktor-faktornya. Yang pertama itu letak titik berat benda terhadap porosnya. Maksudnya itu adalah bila titik berat benda berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Nah, sebaliknya, bila titik berat benda berada di atas poros geraknya, maka benda tersebut dalam keadaan labil. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu luas bidang tumpuannya atau alasnya. Maksudnya itu adalah bila bidang tumpuannya cukup luas, benda tersebut dalam keadaan stabil. Nah, sebaliknya, apabila tumpuannya relatif kecil, maka benda dalam keadaan labil. Nah, yang terakhir yaitu nomor 3, letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang tumpuannya cekung atau konkav, sehingga benda itu bergeser atau bergerak, berat bendanya naik. Maksudnya, benda dalam keadaan stabil. Nah, sebaliknya, bila tumpuannya cembung atau konveks, benda ada dalam keadaan labil. Nah, yang selanjutnya itu soal nomor 5. Sebutkan bunyi-bunyi hukum kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan itu ada 5. Yang pertama yaitu hukum kesetimbangan 1. Bunyinya, badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Yang kedua, hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, maka luas bidang tumpuan makin besar stabilitasnya, sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya maka makin kecil pula stabilitasnya. Nah, selanjutnya nomor 3, hukum kesetimbangan 3. Nah, bunyinya stabilitas berbanding lurus dengan benda atau badan. Nah, artinya itu semakin berat badan seseorang semakin besar. Nah, sebaliknya semakin ringan badan seseorang maka semakin kecil stabilitasnya. Selanjutnya hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal
dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah mana benda atau badan bergerak. Nah, artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Yang terakhir, hukum kesetimbangan 5, yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang tumpuannya, yaitu artinya makin besar jarak vertikalnya, maka makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak vertikal, semakin besar pula stabilitasnya. Nah, sekarang soal nomor terakhir, nomor 6. Jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Nah, saya jawab hubungan hukum keseimbangan dengan aktivitas olahraga yaitu ketika melakukan roll depan, pada sikap awal titik berat badan berada di tengah antara posisi kaki dan tumpuan kedua tangan. Nah, itulah jawaban evaluasi bab 2 dari mata kuliah biomekanika olahraga dari saya. Saya menjawabnya itu dari buku biomekanika olahraga dan sedikit referensi dari Google. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.